Gaon, pusat dari call center dan perkantoran. Awalnya tempat ini adalah hutan lebat yang terbengkalai. Hari ini banyak sekali gedung tinggi di sini. Banyak orang percaya dalam gedung ini terjadi hal-hal yang mengerikan. Khususnya sektor 35 yang terkenal karena sering terjadi kecelakaan. Seringkali orang mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Bahkan polisi pun dibuat khawatir. Divya? Divya? Ya ampun Divya, di mana kau sekarang? Di mana gadis itu? Divya? Divya? Katakan, di mana kau sekarang? Divya? Halo Kak. Hai. Lihat kartu pengenalku yang baru. Bagaimana aku? Kelihatan cantik kan? Cantik, kau terlihat sangat cantik. Oh ya, sekarang ceritakan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan di sana? Ayolah Kak. Kakak kan di California, bukan aku. Lampunya tidak menyala di sini. Itu sebabnya aku harus pakai lampu meja. Oh ya, aku dapat pekerjaan di call center. Saluran pelanggan. Star Helpline Services. Aku dengan Diva, ada yang bisa aku bantu? Ini cocok sekali untukmu, kau pantas mendapatkannya. Ya, kemarin ada rapat. Aku diawasi oleh seorang eksekutif. Staf di sana bagaimana? Staf dan tempatnya aneh sekali. Ada yang cerita tentang kejadian aneh di sana. Salah satu rekan kerjaku cerita kalau dia mendengar langkah kaki di lorong kosong. Ada lagi yang cerita dia memberi tumpangan pada seorang yang terluka di mobilnya. Tapi setelah dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat siapapun. Lalu ada lagi yang cerita, Kak. Suatu hari saat dia di dalam lift, dia merasa ada orang di belakangnya. Dia tidak berani untuk menoleh, tapi dia merasa ada yang bernafas dengan berat. Tapi aku tidak peduli, karena aku tidak percaya hal-hal begitu. Iya, aku tahu itu. Divya? Apa ada orang lain di kamarmu? Tidak, aku tinggal sendiri. Kenapa kakak bertanya begitu? Kalau kau tinggal sendiri, siapa yang berdiri di belakangmu? Di belakangku, tidak ada. Divya, bayangan di belakangmu itu. Di belakangku. Divya, coba melihat ke belakang. Bayangan siapa itu? Divya, awas! Ya Tuhan! Divya! Divya! Ya ampun, Divya. Akhirnya kau kena juga aku bohongi. Dasar kau! Akan kubalas kau. Hari ini aku masuk shift malam. Sampai nanti ya, Kak. Dah. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik ya. Dah. Dah.
Gurgaon tempat yang aneh. Sering terjadi mati listrik di sini. Ya Tuhan. Halo? Apa ada yang dengar? Pak Satpam? Tidak ada orang. Apa-apaan ini? Tidak ada orang di sini. Di mana yang lainnya? Tidak ada staf malam. Dia masih gemetar. Aku saja Lihat tidak saja. takut. Dia masih gemetar. Lucu. Ini lucu sekali. Saja takut. Aku ucapkan selamat datang di giliran Ya malam. ampun. Kalian sudah melewati batas. Tidak, Pak, kami... Diam! Aku tidak mau dengar alasan. Aku tahu kalian semua. Ini peringatan terakhir untuk kalian. Kalau lakukan hal ini lagi, carilah pekerjaan baru. Mengerti? Mengerti? Iya, Pak. Pergilah. Ayo pergi! Halo?
Star Helpline Services, ada yang bisa aku bantu? Setelah kejadian itu, orang mulai menjauhi Divya. Orang-orang yang mengerjai Divya menyebar rumor bahwa Divya adalah gadis yang sombong dan tidak ramah. Karena ini, Divya tidak bisa berteman dengan siapapun. Seringkali dia ingin keluar dari pekerjaannya. Akan tetapi, dia tidak mau. Karena dia gadis yang punya percaya diri tinggi. Permisi? Boleh aku duduk di sini? Terima kasih. Aku Navia. Aku Divya. Divya Segal. Aku rasa aku pernah melihatmu, tapi aku lupa di mana ya. Aku rasa... Oh ya, kau kerja di mana? Kau tidak pernah melihatku ya? Aku kerja di tempat yang sama denganmu. Aku sales eksekutif. Ruanganku ada di sudut itu. Aku suka sendirian. Tapi kau terpaksa harus sendirian juga. Bagaimana kau bisa tahu itu? Aku ada di sana. Tapi kau tidak bisa melihatku. Aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Kalau itu aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku senang bertemu denganmu. Sama-sama. Sa- Aku juga senang. Sampai nanti. Dah. Oh iya, aku ingat. Hari itu, dia ada di lift lantai 13. Kemana dia pergi? Tadi ada di sini. Namanya Navia. Dia teman baruku. Akhirnya kau bisa tersenyum juga. Ya. Bukankah sudah kubilang? Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ya, kau tahu, dia juga merasa kesepian sepertiku. Tidak ada yang memperhatikannya. Seolah-olah dia tidak ada. Divya, kau jangan mulai menganggap kalau dirimu itu tidak ada. Divya, Ya, siapa itu? Ada orang di belakangmu, Divya. Lihatlah. sudahlah, aku tidak bisa dibohongi 2 kali. Kau bisa mengerjaiku sekali, tapi tidak mungkin kedua kalinya. Coba menolehlah, di belakangmu ada siapa? Ayolah, Kak, jangan bercanda. Aku sudah dulu ya, Kak. Aku harus ke kantor. Oke, dah. Sampai jumpa. Divya, tunggu. Divya. Ayo, Kak. 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 Ayo, K
mau cepat menyelesaikan pekerjaanku lalu pergi. Apa rencanamu? Kau mau ikut denganku? Iya. Lihat saja hidungnya, seperti kakak tua. Apa ada masalah? Apa kami tidak boleh tertawa? Kami tidak bilang apapun padamu. Untung saja dia tidak mendengarmu. Dia bisa marah kalau mendengarnya. Iya, dia beruntung. Kalau dia bicara padaku, aku akan beri dia pelajaran. Ayo Davia. Oh ya, apa rencanamu akhir minggu ini? Kalau saja kau tidak di sini, aku sudah meninggalkan pekerjaan ini sejak lama. Pertama-tama, aku tidak akan biarkan kau meninggalkan tempat ini. Dan saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan membawamu bersamaku. Apa? Berikan aku tos. Ayo. Apa yang sedang kalian lihat? Mereka aneh sekali. Mereka menguping kita. Halo Bu, kau ini aneh, bicara pada dirimu sendiri. Kau ini kenapa? Aku bicara, oke? Bukan bergumam. Lihat mereka itu. Aku tidak tahu apa masalah mereka. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara pada orang yang selama ini kalian acuhkan. Katakan pada mereka. Kenapa kau tidak bicara apapun? Katakan pada mereka. Aku sudah mengatakan apa yang mau aku katakan. Dulu sekali, mereka tidak bisa mendengarku. Mereka tidak bisa mengikutiku. Dia Hei, gila. coba lihat apa yang dia lakukan? Iya, ayo kita pergi. Iya, dia sudah Ya, gila. ayo. Ayo. Dengar Divya, kami bermaksud baik padamu. Apapun yang sedang terjadi, itu tidak baik bagimu. Itulah sebabnya Divya, aku menyarankan bimbingan konseling untukmu. Ibu, kenapa ibu percaya pada mereka? Mereka hanya ingin membalasku. Itu sebabnya mereka mengadukanku. Mereka berbohong. Itu tidak benar. Kami semua melihatnya. Kami melihat dia bicara dan tertawa sendiri. Rupes, ayo katakan sesuatu. Iya Bu, aku melihatnya di kantin bicara dengan dirinya sendiri. Iya benar, aku juga pernah melihatnya bergumam sendiri. Aku juga pernah lihat. Semua orang pernah melihatnya. Aku rasa mereka semua tidak ada yang bohong, Divya. Sepertinya ada yang salah denganmu. Bu, tolong jangan percaya pada mereka. Mereka iri pada pertemananku dengan Davia. Mereka pura-pura tidak mengenalnya. Tunggu dulu. Siapa nama gadis itu? Navia Rajendran. Dia dari sales eksekutif di call center ini. Dia tidak bekerja di sini lagi. Setahun yang lalu, dia bunuh diri dengan melompat dari gedung ini. Dia sudah meninggal sejak setahun yang lalu, Divya. Apa? Bahkan ibu bahkan ikut ambil bagian dalam lelucon ini. Aku tidak gila. Dia itu temanku. Aku bertemu dengannya dan mengobrol setiap hari, Bu. Kalian semua ingin bukti, kan? Aku bisa berikan bukti. Akan kutunjukkan buktinya. Tunggu saja di sini. Akan kubuktikan. Akan kubawa dia ke sini. Navia!
Di mana dia? Dia ada di neraka. Ini ruanganku. Di mana Navia? 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 Rupes, apa yang kau lakukan? Seluruh video yang ditangkap CCTV terekam di sini semua. Kurasa rekaman Diva di kantin ada di sini. Kalau kita lihat rekamannya, kita bisa buktikan kita tidak bohong. Ide bagus. Beritahu aku segera ya. Ya, baiklah. Catatan SDM. Pasti ada catatan tentang Navia di sini. Aku harus menemukannya. N untuk Navia. Pasti di sini filenya. Navia Rajendran. Tanggal kematian 20 Juni 2010. Sekitar jam 1 siang hari. Seorang gadis bernama Navia Rajendran yang bekerja sebagai sales eksekutif di Star Helpline melompat dari jendela gedung kantornya. Ini tidak mungkin. Ini pasti Navia yang lain. Aku bertemu dengannya setiap hari. Tidak. Dia tidak mungkin Navia yang sama. Tidak. Divya. Sekarang juga kau harus pergi dari sini. Ayo cepat, Tapi cepat. kenapa? Ada apa? Kau lihat rekaman video di komputer. Kau akan mengerti semuanya. Aku mau pergi, Divya. Aku mau pergi. Ayo cepat, ayo.
sekali. Semua orang bilang kalau orang yang bisa melihatnya maka akan segera mati juga. Rusika, aku tidak mau mati. Rusika, aku tidak mau mati, Kak. Tolong selamatkan aku. Ini panggilan video yang terakhirnya, yang sudah aku rekam. Aku langsung bilang padanya untuk keluar dari pekerjaannya dan tinggalkan Gurgaon. Tapi dia harus tetap di sana sehari lagi. Tanggalnya adalah 20 Juni. Aku datang ke sini untuk membawamu bersamaku. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku mau ke kantin. Aku ikut. Aku minta maaf. Aku tidak percaya pada kalian. Ayo kita ke kantin, kita bisa bicara di sana. Aku mohon biarkan aku pergi. Aku mohon. Buka pintunya. Aku mohon biarkan aku pergi. Kematian adalah jalan Tidak, satu-satunya. tolong biarkan aku pergi. Aku pun tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa kemana-mana. Itu adalah kutukan yang membunuhku setahun yang lalu. Halo? Star Helpline Service? Aku Navia Rajendra. Apa yang bisa kubantu? Katakanlah, apa yang bisa kubantu? Aku sekarang. Kau tidak bisa membantuku. Aku sekarang. Kau tidak bisa membantuku. Kau juga telah dikutuk karena bicara denganku dan berteman denganku. Kau harus mati. Aku tidak mau mati.
Permisi, kantor Star Helpline Service di mana ya? Naik lift lantai 13. Terima kasih. Permisi, halo, tunggu. Terima kasih. Hai, aku Jaisna. Divya Segal. Ada bermacam-macam kematian. Pertama adalah kematian dengan damai, kedua kematian sebelum waktunya seperti dalam kecelakaan, dan yang ketiga adalah kematian yang terjadi secara mendadak, tapi itu berdasarkan kemauan sendiri, bukan bunuh diri. Saat seseorang melakukan bunuh diri, tekanan mentalnya sangat berat dan tingkat tekanannya sangat tinggi saat kematian, sehingga meninggalkan bekas yang tidak akan hilang seiring waktu. Karena bekas itu sekali tertinggal, akan sangat sulit untuk menghilangkan bekas itu. Itu sebabnya saat siklus hari kematian, orang itu semakin dekat dan kejadian itu akan semakin nyata. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang mengalami kejadian itu. Saat ini, bahkan arwahnya pun tidak bisa apa-apa karena terperangkap dalam siklus yang berulang ini. Dia tidak bisa keluar. Apakah arwah seperti ini bisa ditolong? Setelah dia terperangkap dalam siklus ini untuk waktu sekian lama, orang sering berkata, rumah atau tempat yang jadi tempat bunuh diri itu jangan didatangi karena itu berhantu.
Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk arwah itu dan berkonsultasi dengan orang yang paham tentang cara membebaskan arwah seperti itu, maka itu tidak hanya bagus untuk arwah tersebut, tetapi juga bagus untuk orang yang tinggal di sekitarnya.